Selamat pagi saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Egidius Warsito SCY di dalam resi edisi Selasa tanggal 8 November 2016. Mari kita baca bersama perikop Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, awalnya saya menemukan bahwa perikop Injil hari ini agak sulit untuk dimengerti atau dicerna. Dan saya cenderung untuk menafsirkan bahwa samajikan adalah seorang yang keras, yang tidak memiliki rasa syukur atau terima kasih atas apa yang telah dikerjakan oleh hamba atau pembantunya. Akan tetapi cara pandang saya ini ternyata keliru. Di dalam perikop ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang sikap dasar seorang hamba, seorang pekerja, seorang pelayan, seperti kita pada umumnya. Seorang hamba hanya ada untuk bekerja dan untuk melakukan apa yang ditugaskan dan diharapkan oleh samajikan. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan dan memperbaiki cara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam membangun relasinya dengan Tuhan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi memikirkan bahwa agama itu sebagai kontrak antara sang majikan atau tuan dengan hambanya. Mereka melakukan tugas keagamaan mereka dengan harapan mendapatkan hadiah khusus dan tempat yang istimewa di dalam kerajaan surga. Perikop hari ini juga sebenarnya berlaku untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita diajak untuk melihat bagaimana sikap kita selama ini atas perbuatan-perbuatan baik dan saleh yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang kita berasumsi bahwa jika kita telah mematuhi perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan bagaimanapun telah berhutang budi kepada kita, yaitu berhutang akan penghargaan sebagai imbalan atas apa yang telah kita lakukan. Akan tetapi, Yesus dengan sangat tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai hutang budi, tidak mempunyai hutang apa-apa kepada kita. Kita tidak pernah bisa menempatkan Tuhan berhutang budi kepada kita. Sebab kita harus melihat diri kita sebagai seorang hamba, seorang pelayan bagi Tuhan. Seperti yang Yesus sendiri katakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Persoalannya bagi kita adalah kita begitu sangat perhatian dengan manfaat dari hal-hal baik yang telah kita lakukan dan kepada kepuasan diri. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan Tuhan memutuskan apakah kita pantas atau tidak. Mari kita berkonsentrasi bukan pada diri kita sendiri, melainkan pada Allah saja.
Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari seorang wartawan dari Prancis berhasil menemui dan mewawancarai Santa Bernadette dari Soubirous yang hidup pada tahun 1844 sampai 1879. Sang wartawan bertanya demikian, mengapa dia memilih hidup di dalam biara kontemplatif, sementara dia sangat terkenal berkat penampakan Bunda Maria kepadanya di Lourdes. Dan Santa Bernadette menjawabnya dengan membandingkan dirinya seperti sebuah sapu yang setelah dipakai untuk membersihkan ruangan, maka sapu itu akan disimpan kembali di dalam gudang. Demikian juga dengan dirinya. Santa Bernadette berkata bahwa Allah telah menemukan tujuan hidup bagi dirinya dan itu telah dilaksanakannya. Maka sekarang saatnya bagi dia untuk mengasingkan diri di tempat yang sunyi dengan penuh sukacita. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang melatar belakangi kita melakukan perbuatan baik, ketaatan kepada aturan dan ajaran gereja selama ini? Mari kita terus melakukan apa yang semestinya kita lakukan untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga, dan orang lain dengan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudari, semoga perikopah hari ini memberikan pencerahan dan menyemangati kita untuk menjadi seorang murid Yesus yang lebih baik hari demi hari. Dan semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai perjuangan dan pergulatan hidup kita di sepanjang hari ini dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.